spesial di Sersan Serius Tapi Santai dengan saya Dini Lutfiani. Kali ini saya nggak sendiri, ada sahabat-sahabat saya yang cantik-cantik dan kece. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya, biar teman-teman bisa tahu siapa sih cewek cantik yang ada di sini. Silakan dari Mbak dulu. Iya, perkenalkan nama saya Desi Nataliana Raubet, saya dari semester 5. Oke, dari semester 5. Dan Mbak yang sebelahnya. Halo, penonton setia Sersan. Perkenalkan nama saya Diah Ayu Wulandari, biasa dipanggil Diah. Saya dari semester 5. Oke, jadi guys ini teman-teman saya dari semester 5. Kalau kemarin-kemarin itu kan ada dari semester 7, semester 5, dan kemarin ada dari semester 3. Mungkin kita akan membahas hal-hal yang baru lagi terkait program dari pemerintah yang baru. Sebelum itu saya mau nanya nih, kesibukan dari Mbak Dia. Saya panggilnya Mbak Dia aja kali ya. Ini Mbak Desi atau mau saya panggil Cici ini? Terserah aja deh yang bagusnya aja. Oke, aku panggil Cici ya. Iya. Gimana sih kesibukan Cici sama Mbak Dia selama kegiatan semester 4 sampai 5 ini? Saya dulu nih. Iya. Kalau saya sih kesibukannya apa ya? Karena ini lagi daring, jadi kita banyak di rumah kali ya, karena kan online kayak gitu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya sih paling ya organisasi di luar, organisasi di kampus juga kayak gitu aja sih. Sibuk ya. Kalau untuk Mbak Dia sendiri kesibukannya apa nih di rumah? Kalau dari aku sendiri sih mungkin kurang lebihnya sama ya kayak Mbak Desi, karena lagi PPKM juga, lebih banyak di rumah. Sama juga kan aku ikut BEM, organisasi BEM, terus lagi akhir-akhir ini lagi suka masak sih, belajar masak. Oke. Calon istri solehah ya guys. Belajar masak. Oke. Gini nih, kita kan kuliah di Fakultas Hukum. Sekarang aku mau bahas tentang isu-isu yang ada di Fakultas Hukum nih, tapi di kalangan teman-teman SMA. Ada SMA yang katanya kuliah di Fakultas Hukum tuh mahal. Nah, mau nanya nih, kira-kira menurut Cici sama Mbak Dia, kuliah di Fakultas Hukum tuh mahal nggak sih? Siapa tahu nih adik-adik dari SMA mau kuliah di Fakultas Hukum. Siapa dulu nih yang mau jawab? Dari aku dulu nih. Kalau dari aku sendiri sih, mahal itu relatif ya Mbak Dini. Setiap univ penerimaan biaya kuliahnya kan beda-beda. Kayak misal Universitas Negeri 1 dengan Universitas Negeri lain kan berbeda. Apalagi Universitas Negeri dengan swasta, pasti kan yang swasta lebih mahal. Iya. Terus kalau misalnya mahal sendiri kan bagi setiap orang kan juga berbeda relatif. Kayak misal 10 juta menurut aku murah, belum tentu 10 juta menurut Mbak Dini juga murah, gitu kan? Menurut aku mahal relatif sih. Oke, jadi mahal itu relatif guys. Jadi rata-rata ya memang Fakultas Hukum seumumnya seperti itu. Tapi kalau menurut Cici sendiri gimana? Kalau menurut saya sih mahal atau tidaknya setiap universitas, setiap perguruan tinggi pasti mahal. Ya kan, apalagi kan kita di swasta nih, itu kan pasti mahal. Tapi kan kalau kita berbicara mahal, kalau kita mau mencari ilmu ya harus siap kayak gitu loh. Kita harus ya nggak heran sih kayak gitu. Karena kan tapi kalau menurut saya kalau di UPS ini di Fakultas Hukum ya tentunya itu mahalnya ya udah sebanding lah karena kita udah ada akreditasi A gitu kan. Nah, kalau berbicara mahal itu yang untuk semester sekarang ini kan kita ya paling berapa sih 3 juta kayak gitu kan. Tapi kan 3 juta menurut kita dengan menurut orang lain itu kan nggak mesti sama gitu. Ada yang menurut kita yang dari keluarga sederhana, oh itu 3 juta mahal ya gitu. Tapi kan kalau menurut kita yang dari keluarga yang berada, 3 juta enggak kecil gitu. Jadi kan kita nggak bisa menyamaratakan mahalnya kuliah itu antara diri saya dengan orang lain gitu. Jadi taraf mahal itu setiap orang itu berbeda. Tapi perlu jadi catatan nih, Fakultas Hukum UPS ini menurut saya ya, itu memang paling murah di antara fakultas hukum swasta lain. Bahkan teman-teman saya juga ada yang sampai 10 juta, 12 juta. Itu bisa
nyicil motor kali ya. Bisa nyicil motor itu sampai kuliah lulus bisa beli mobil kayaknya. Jadi mahal itu relatif ya. Terus kira-kira nih menurut Cici sama Mbak Dia sendiri, gimana sih caranya biar bisa tetap kuliah di Fakultas Hukum tapi dibiayain pemerintah? Kan kayak kita nih yang bukan dari keluarga berada, pengen banget kuliah tapi karena keterbatasan biaya kita jadi putus asa gitu. Nah, saya dengar Mbak Dia sama Cici ini penerima beasiswa bidik misi yang kuliahnya itu dibiayain pemerintah dan dapat uang saku juga gitu per bulan. Jadi udah kuliah, dapat ilmu gratis, dapat uang saku gitu ya. Itu enak banget, berlipat-lipat gitu. Itu gimana sih caranya Mbak Dia sama Cici? Iya Mbak Dia dulu. Kalau caranya ya biar dapat bidik misi. Kalau dulu sih aku juga kan dulu orang awam ya, nggak tahu kalau ada beasiswa bidik misi. Cuman dulu alhamdulillahnya di SMA aku itu kayak guru PK ya, guru PK itu apa ya namanya? Memberikan informasi. Ya, memberikan informasi ke siswa kalau ini tuh ada beasiswa buat mahasiswa yang mohon maaf kurang mampu. Tapi dengan catatan beasiswa bidik misi itu juga harus berprestasi. Nilai akademiknya juga harus bagus siswanya. Nah, terus ya karena mungkin dirasa aku cukup memadai, mampu memumpuni buat memenuhi persyaratan itu, aku mencoba buat ikut beasiswa itu. Jadi yang penting itu punya ini ya, surat keterangan tidak mampu ya, dengan nilai. Kalau ya itu juga bisa sih, surat keterangan tidak mampu sama KIP, Kartu Indonesia Pintar, karena itu kan program pemerintah ya. Tapi dari sekolah juga mensupport kan, dari sekolah SMA-nya itu membantu gimana caranya gitu. Soalnya kan pasti teman-teman bingung kan, nggak pernah ikut beasiswa, nggak pernah kuliah juga, mau ikut beasiswa pasti bingung. Tapi dari sekolah pun ya memberikan informasi lah. Kalau menurut Cici sendiri gimana? Iya, kalau dari saya sih sama ya, karena kan kita segala sesuatu itu pertama itu kita nggak tahu ya kan, langkah-langkahnya gimana kayak gitu. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman semua, kalau kita punya minat niat untuk kuliah, ya ayo dicari, dikejar, jangan sampai aduh biayanya mahal enggak kayak gitu, aduh ribet lah ngurusnya enggak kadang kan yang bikin kita males tuh kayak gitu kan, yang bikin kita putus asa dan itu kan kayak gitu. Nah, kalau sekarang dari pemerintah sendiri, dari Kemendikbud itu udah memberikan, memfasilitasi gitu loh biaya-biaya gitu ya, termasuknya kayak saya sama Mbak Dia ya dapat beasiswa bidik misi. Tapi kalau untuk sekarang ini namanya bukan bidik misi lagi, namanya itu KIP kuliah ya kan, KIP kuliah. Sekarang itu namanya KIP kuliah. Nah, kalau teman-teman pada tanya gimana sih kok bisa dapat ya gitu, jujur saya juga sebenarnya dulu nggak ada niatan untuk mendaftar bidik misi. Jadi dulu itu kan sedikit cerita nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Waktu SMA itu kan kita ada itu loh tes SNMPTN ya kan. Nah, waktu tes itu saya tuh sebenarnya nggak terlalu minat untuk kuliah, pengennya tuh langsung kerja gitu loh ya kan. Nah, tapi karena seleksi itu kan semua satu sekolah satu angkatan itu kan diseleksi. Nah, akhirnya yaudah deh ikut coba-coba. Nah, teman saya tuh bilang coba yuk bikin bidik misi, daftar. Saya kan nggak ngerti nih bidik misi itu untuk apa kayak gitu kan. Ya untuk yang kurang mampu tapi dia pengen kuliah gitu. Nah, kalau dari saya ya minat gak minat gitu, tapi yaudahlah nggak apa-apa, ikut-ikutan aja coba. Setelah daftar kemudian waktu itu tes SNMPTN itu nggak masuk, ya udah dong kayak kita ya udah deh, udah pupus lah harapannya gitu kan. Tapi waktu itu saya cuman kayak gini, saya berdoa kalau memang Tuhan izinkan saya untuk kuliah, pasti ada jalannya, pasti dipermudah ya nggak sih, pasti kalau Tuhan menghendaki kan. Tapi kalau memang enggak, ya nggak apa-apa, saya bisa dikasih pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kemampuan saya. Tapi waktu itu singkat cerita, tiba-tiba ya saya dihubungi kan, ditawarkan lah gitu kan, mendapatkan beasiswa bidik misi ini di UPS Tegal. Dan akhirnya saya memilih Fakultas Hukum karena sudah terakreditasi A, karena kan ilmu hukum juga kan kita
umum lah ya, jadi kan kita butuh kayak gitu. Bisa kerja dimanapun ya, Iya. kalau hukum itu nggak mesti di lembaga pendidikan aja, Iya, lembaga betul. akademik, tapi juga bisa di pemerintahan dan yang lainnya gitu. Berarti kalau misalkan dari sekolah itu mensupport, kira-kira kalau dari pihak Universitas Pancasakti Tegal sendiri ikut ngebantuin nggak untuk mengurus-ngurus beasiswa bidik misi gitu? Misal dari bagian BAK ya, di sini bagian informasi namanya BAK itu memberikan masukan-masukan selama dari awal Mbak Desi sama Mbak Diah itu masuk bidik misi sampai sekarang masih dibimbing kah atau gimana gitu? Masih sih, kita masih diarahkan. Maksudnya setiap semesternya pun kita masih dipantau. Jadi teman-teman jangan salah ya, ketika kita dapat beasiswa bidik misi, dibiayain, diberi uang saku, uang semester gratis, itu kemudian kayak wah enak udah nih kita kuliah lega. Enggak, ya kayak tadi Mbak Dia kan bilang kan syaratnya kita harus punya nilai yang bagus, ya Harus kan? berprestasi. Harus berprestasi, kita harus punya IPK yang bagus, dipertahankan. Jadi setiap semester itu kita dipantau terus dari pihak BAK kayak gitu. Apakah nilai kita nih bagus nggak sih? Kalau ada yang C atau apa gitu kita harus ulang kayak gitu. Dan itu IPK-nya minimal 3 kalau visual misi. Oke, IPK minimal 3. Tapi untuk mencapai IPK 3 di Fakultas Hukum UPS Tegal ini sulit gak sih selama kalian menjalani kuliah di sini gitu? Tentunya kan untuk mencapai IPK yang stabil itu kan lumayan sulit ya. Tapi kalau menurut Mbak Dia sama Cici gimana? Kalau menurut saya sih ya susah-susah gampang, apalagi di masa dari ini ya pasti susah lah, karena kan kadang misal ketika kita online atau Zoom, Google Meet gitu kan ada macet-macetnya lah gitu Iya. kan, nge-freeze gitu kan ya. Nah kadang kan di situ kan Sinyal. iya, kalau kita ada apa sih diberi kesempatan untuk siapa yang mau bertanya itu kan bisa menambah nilai tuh. Nah ketika kita ada di situasi seperti itu, gimana kita mau bertanya kalau kita aja kayak putus-putus gitu loh, ngerti gak sih kan? Nah kalau misal ditanya gimana untuk mendapatkan IPK yang bagus itu di Fakultas Hukum, ya sebenarnya tinggal kita pintar-pintarnya kita sebagai mahasiswa itu aktif bertanya sama dosen. Selain itu kehadiran ya, ya, betul. kehadiran. Oke. Mungkin untuk tips-tips dapat nilai A atau nilai tinggi nanti di YouTube Eva UPS Tegal juga dibahas. Mungkin nanti ada sesinya lagi ya. Untuk kali ini kita akan fokus ke bidik misi. Selain itu, aku juga mau nanya nih Mbak, waktu kemarin yang saya dengar itu bisa dapat biaya kuliah sama uang saku. Kira-kira berapa sih kalau boleh tahu? Kan saya juga mau ya. Kalau saya sekarang udah gak bisa, mungkin adik saya kan mau kuliah juga. Kira-kira berapa sih? Kalau kalau itu kan itu dari pemerintah. Dikti ya. Tapi lumayan lah ya. Ya lumayan lah, tapi kita dikasihnya ya per semester gitu. Oh berarti nggak per bulan, per semester gitu? Per semester, tapi dicairkannya per bulan. Ya sebenarnya sama sih per bulan gitu. Tapi lumayan sih, karena kan namanya biaya hidup itu kan uang saku ya, uang saku kita selama 1 bulan kayak gitu. Itu sih ya meringankan beban orang tua. Iya. Bisa-bisa juga uangnya bisa disisihkan untuk skincare kali ya. Itu kita bisa. Jadi walaupun kita belajar, kita juga harus merawat diri gitu. Oke. Tapi selain itu, aku juga mau nanya nih, urutan dari persyaratannya itu gimana sih Mbak? Langsung ke universitasnya kah? Atau lewat platform online dulu waktu Mbak Desi sama Mbak Dia? Online dulu dong. Ada webnya apa ya guys? Kalau dulu kan bidik misi, Iya, sekarang di kuliah Kalau sih. sekarang kan di kuliah, jadi kalau Harus ditanya ya kita isi. bingung ya, Iya. karena beda. Iya. Beda. Jadi yang penting Tapi dari waktu online dulu dulu aku gitu ya. ya dari online, dari isi web itu dari Dikti, Isi data diri. yang isi data diri kayak alamat lah gitu lah, terus persyaratan ada foto rumah dapat, terus ada yang isi data diri orang tua, penghasilan orang tua, terus ya kayak gitulah semacamnya persyaratan yang diminta. Pokoknya ketat banget deh, apa ya, harus detail Iya, kayak harus gitu. detail. Karena kan kalau beasiswa bidik misi ini dari pemerintah, dari Dikti itu kan nggak sembarangan dia daftar aku kasih kan enggak. Dari Dikti Harus juga ada ada seleksi. yang membutuhkan Nah, lah, iya, iya, benar-benar iya. diseleksi yang sebanding lah, dia prestasinya bagus nggak nih kayak gitu. Oke.
Yang penting bagaimanapun prosesnya, yang penting dicoba dulu. Siapa tahu itu rezeki teman-teman. Yang namanya cari ilmu itu pasti ada jalannya, gitu kan? Mungkin untuk penutup kali ya, aku mau tanya kesan dan pesan buat teman-teman SMA, adik-adik SMA yang mau kuliah di Fakultas Hukum, khususnya di Fakultas Hukum UPS Tegal. Silakan mau kasih pesan-pesan apa nih buat adik-adik? Ya silakan Mbak Dia. Iya, dari aku sendiri sini ya, buat teman-teman, buat adik-adik di sana yang di luaran sana, yang mungkin mau masuk kuliah tapi bingung sama biaya, karena biaya mahal, gak usah takut, gak usah bingung, gak usah putus asa, karena zaman sekarang itu masih banyak banget beasiswa di luaran sana, gak hanya dari pemerintah, dari swasta juga banyak. Jadi pintar-pintar kita aja cari informasi tentang beasiswa itu, terus berdoa sama berikhtiar juga penting, tapi jangan lupa menyerahkan diri sama yang di atas. Oke, tetap semangat gitu. Oke, tetap semangat ya guys dari Mbak Dia. Yang penting berusaha dan berdoa. Untuk dari Cici gimana Cici? Kalau dari saya sih intinya teman-teman SMA ya, kalau misal kalian punya niat dan mau, karena kan di era sekarang ini kan kuliah itu penting ya, sarjana itu penting kan. Banyak orang berlomba-lomba masuk pekerjaan, banyak yang tereliminasi karena berdasarkan ijazah sarjana ya nggak sih. Nah, kalau dari saya buat teman-teman semua, kalau kalian niat, kalau kalian mau nih ya, dari sekarang, dari misal yang kelas 10, 11, 12, ayo diperbaiki nilai kalian biar nanti ketika kalian punya minat untuk kuliah, kalian bisa kayak gitu loh. Jadi ya nggak ada yang nggak mungkin, karena semuanya kalau kita berserah, kalau kita percaya, kalau kita mengimani ya, saya pasti bisa kuliah nih, nggak pasti bisa kayak gitu. Yang penting dicoba dulu dan mulai dari sekarang, maupun teman-teman sekarang kelas 10, kelas 11, kelas 12, mulai dari sekarang, gak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Memperbaiki dari sekarang. Oke guys, nggak kerasa waktunya udah cukup lama ya. Mungkin teman-teman jadi bosan, ngantuk. Mungkin kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Sebelumnya aku mau minta sarannya dulu nih buat teman-teman. Sarangin. Oke, terima kasih. Balik lagi di Fakultas Hukum UPS Tegal di Sersan Serius Tapi Santai. Bye bye. Bye, terima kasih.